Oke, terima kasih penonton, pemirsa di rumah, terima kasih telah mengikuti kembali. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste. Shalom, Shalom. salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua hidup berbahagia. Oke. Ini masih konteks kita masih soal menemukan diri. Saya dasar banget ya. Kita gak ganti baju kita. Nggak apa-apa. Ngobrol apa kita ini? Iya, Enaknya. kalau kita kemarin ngobrolin soal Arifin Senur, Mega-Mega. Tapi iya, ada keresahan kita juga dari Kang Nanang juga sebetulnya, tapi itu bagus. Apa peran dan fungsi teater untuk pengajar gitu atau untuk guru gitu ya. Ya di dunia pendidikan, di dunia pendidikan, belajar mengajar itu seberapa penting sih Seberapa gitu. penting untuk Ini kita dipelajari sama ini guru. kita bukan ngomongin kampus dan kampusnya memang IKJ atau apa namanya isi bukan lah ya. Iya. Tapi secara umum gitu. Guru SD, guru SMP, SMA. Iya, di Apakah berbagai- penting teater bagi seorang pengajar, seorang guru gitu ya? Kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Oh, saya kan bukan orang teater. Tapi kan Anda pernah menjalani teater itu, oh enggak ya? Tapi ya apa senang aja sih, senang. Dulu sih di generasi saya kira ada banyak ceruk kehidupan yang memang harus kita perhatikan ya, termasuk teater. Jadi apalagi dulu saya pernah jadi jurnalis gitu, jadi ngeliput apa aja lah gitu, karena kan di rolling biasanya politik, olahraga, terus kemudian budaya, jadi nonton terus tidak harus menjadi aktor kan gitu atau jadi sutradara, suka ada muncul keinginan itu juga gitu. Saya misalnya pernah ketemu teman aktor di tim itu, terus diperkenalkan sama teman, ini dari pesantren nih, dia kiroahnya, qori'nya bagus nih gitu. Dia sampai, saya ajarin dong saya lagu-lagu Quran itu biar saya buat mentas gitu. Misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu soal kedekatan lah, kedekatan atau minat saya. Tapi kemudian bertahun-tahun ketika saya ditakdirkan itu, karena saya dulu mungkin dikasih makan ibu saya dari gaji seorang guru, lalu kemudian saya sering ikut terlibat dalam sebuah lembaga yang membuat pelatihan guru. Saya melihat, Dan Anda pun seorang pengajar gitu, di pelatihan guru di berbagai daerah, saya ngelihat mengajar tuh sebenarnya acting ya, alangkah kerennya kalau orang mungkin tahu gitu basic atau dasar-dasar, karena ada mungkin banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Karena saya ngelihatnya meskipun metode itu harus berkembang dan banyak pilihan, tapi pada akhirnya ketika mengajar, terutama di satuan pendidikan tadi itu dari TK sampai SMP, yang dominan kan memang sampai SMA yang dominan kan memang ceramah ya Bung ya. Iya gitu. Jadi saya rasa itu, saya ingin menjawab dengan tegas aja gitu kalau pertanyaan apakah itu penting. Menurut saya penting sih gitu. Cuman bagian mana atau seberapa dasar atau perlukah advance, mungkin Anda lebih bisa ini ya. Kalau untuk seorang guru, Anda ngebayanginnya gimana gitu. Dan Anda juga kan guru gitu. Iya, saya tidak bercita-cita sebagai guru sebetulnya. Kemudian takdir juga yang menuntun kita menjadi seorang pengajar gitu, pelatih di beberapa tempat gitu ya. Iya, saya merasa juga penting juga ya ternyata. Karena ketika guru ini ada di depan kelas gitu, dia seperti bermonolog gitu ya. Entah dia memakai perasaannya atau enggak, tapi yang jelas dia tampil. Nah, alangkah bagusnya kalau dia mengolah emosinya di sana, bukan cuma emosi tapi juga artikulasi, proyeksi suara, gestur, bahkan dia rela untuk menurunkan harga dirinya di depan murid-muridnya. Hanya demi tujuannya agar pesan pendidikannya itu nyampe gitu. Misalkan dengan dongeng atau dia pura-pura menjadi anak kecil, atau dia pura-pura marah atau pura-pura nangis gitu misalkan, atau sulap gitu ya. Itu sangat ya menghibur, tapi juga bukan, maksud saya kesenian itu bukan cuman untuk hiburan aja, tapi juga untuk mendidik batin si anak-anak ini biar nggak cuman menghafal. Akhirnya si gurunya juga memikirkan bagaimana bukan dia aja yang
yang menjadi sumber perhatian, tapi juga mengajak anak didik, peserta didik ini agar juga misalkan ikut serta dalam diskusi, entah interaktif, mereka diajak untuk bernyanyi bersama misalkan, atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan teater. Saya ingin meng-highlight satu kalimat Anda yang menurut saya menarik, yaitu menurunkan harga diri ya, gitu. Itu sangat bermakna sekali itu. Bukan berarti kita merendahkan diri kan itu. Itu mungkin dalam bayangan saya ada yang krunya ada yang lari karena bersin. Padahal bersin di sini aman loh. Saya positive thinking, bukan mengganggu podcast tapi mengganggu kesehatan kita juga. Oke. Bukan merendahkan diri, tapi itu saya membayangkannya dalam komunikasi memang salah satu strategi yang penting gitu. Menjadikan diri kita setara dengan audiens kita, bahkan lebih rendah ya, supaya mereka bisa dengan gampang memihak pada pesan-pesan kita. Betul, kan begitu ya. Dalam dramatisme itu kan memang ada itu kayak gitu-gitu. Kadang mungkin guru saya kok mau ya pura-pura goblok gitu, misalkan kayak Rowan Atkinson, dia kan profesor gitu ya. Oh ya? Jadi iya profesor Mr. Bean itu ya. Mr. Bean ya. Dia S3 lah kurang lebih ya. Kurang gimana parah itu merendahkan dirinya ya. Jadi Mr. Bean kan jadi orang idiot gitu. Nah, Koyal tadi orang idiot ya. Nah, kita meniru Mr. Bean ini atau Rowan Atkinson mau menjadi guru ya. Dia sebetulnya bukan guru, tapi saya yakin sudah melakukan mengajar di beberapa tempat. Tapi dia mengajar juga di frame gitu, di sinetronnya itu atau sinema elektroniknya itu, di filmnya juga gitu sih. Melalui pesan-pesan moralnya yang terserah penonton menangkapnya bagaimana gitu sih. Belum lagi kalau di level yang paling mendasarnya terkait dengan prinsip dan filosofinya mungkin akan sangat membantu siswa juga untuk mulai menemukan konsep diri dan seterusnya, kan bisa berangkat dari itu ya, dari prinsip-prinsip berteater itu, seperti yang pernah kita bahas dari buku Respect for Acting-nya Uta Hagen itu kan ada 9 pertanyaan kalau nggak salah, itu kan bisa dikembangkan ya kayak gitu-gitu ya. Iya. Untuk siswa. Soalnya ketika kita menjadi aktor kan kadang-kadang ada peran di mana kita jijik kalau mainin itu gitu. Oh ya. Maksudnya gimana? Ya kalau Kang Nanang jadi gay ciuman gitu kan jijik juga kan Kang? Banget sih. Atau jadi orang idiot kayak Mr. Bean? Gue gak ngebayangin, yang ganteng aja gue gak ngebayangin gitu. Apalagi misalnya aduh, gay gue sama Didin Boneng gitu kan parah ya. Gigi gue beradu gitu. Saudara-saudara, pasrah saya lah itu. Gue nggak usah deh, gue berhenti aja jadi aktor. Ya nggak usah yang ke arah ekstrim itu. Tapi menjadi Mr. Bean aja kita perlu keberanian untuk mau menjadi tokoh yang bodoh gitu, tokoh yang nggak pinter gitu, atau menjadi tokoh keterbelakangan. Bisa jadi bukan hanya fisik kan jijik itu. Kadang-kadang kita kan misalkan guru yang kalau mau belajar teater atau dia ingin menampilkan pelajarannya sejarah, misalkan guru sejarah, dia tiba-tiba masuk di kelasnya, dia di murid SMA atau SMP, dia tiba-tiba memakai kostum jojon gitu yang memalukan lah, buat ini kok guru saya kok malu-maluin kok mau ya gitu. Tapi dia tetap mengajar, ini kan suatu keunikan gitu, mengajarnya dengan suara yang sekarang pelajaran sejarah ya gitu kan, lumayan kan, nggak cuma dapat hiburan tapi juga enggak, gue ketawa karena ngebayangin kepala sekolahnya ngintip gitu, anjing stres nih. Tapi kan ada nilai dipecat berbeda gitu, jadi nggak sama terus gitu kan. Kita kan nggak diciptakan seragam, meskipun kita pakai seragam di sekolah, tapi cara kita nggak harus sama gitu dalam menyampaikan sebuah pelajaran atau pesan gitu kan. Iya. Dengan kostum atau apa kan. Jadi setiap masuk tuh kostumnya selalu beda, atau pakai yang kostum tentara itu gitu kan. Oke. Yang apa? Kamuflase. Jadi rumput semua. Itu kan bagus. Pelajaran matematika pakai kostum rumput. Itu juga termasuk aspek artistik gitu kan, seni rupa gitu. Sampai batuk gua. Itu juga bagus. Jadi ngebayangin guru begitu seru juga. Kan itu karena belajar kan memang harus menyenangkan ya. Ya, kalau nggak menyenangkan kita namanya
Ya nggak masuk juga sih. Ininya pelajarannya Kirain nggak ada masuk. namanya gitu. Anda menunggu komedi ya? Iya. Untungnya saya tidak terpancing. Ya, gitu kira-kira. Dan ini ya, apa namanya, mengajarkan, bisa juga kan dalam waktu singkat mengajarkan anak-anak untuk juga bermain kan. Karena ada salah satu metode mengajar itu kan memang yang bagus tuh role play, Ya. main drama gitu sebenarnya. Lah gurunya juga nggak paham gimana. Kalau misalnya ada itu di dikti juga ada, kalau untuk siswa-siswa ada tuh, dia harus menyusun rencana belajar kan. Itu salah satu tawaran metodenya role play gitu. Role play. Dan guru-guru yang kreatif itu mempraktekkan itu. Dia mulai dari masuk, dia sudah bermain gitu. Meskipun dia tidak punya basic acting. Dan saya ngebayangin kalau dia punya basic acting akan lebih keren gitu. Ada cerita misalnya satu guru, dia mau menerangkan tentang konflik sosial. Begitu dia masuk, dia sudah ciptakan tuh konflik gitu. Kalau nggak salah dia masuk, kemudian dia pura-pura jalan, lalu dia nyoret pipi salah satu siswa gitu. Lalu kemudian dia ke depan, lalu dia tunjuk siswa itu, ada spidol di pipi kamu, kamu ke depan gitu. Begitu ke depan, terus coba itu dipanggil yang cewek, suruh ngapus. Nah begitu ngapus ke depan, dicie-ciein tuh sama teman-temannya. Nah, mulai dari situ gitu. Tuh ada perdebatan gitu. Ada yang ya udah nggak apa-apa sih, dicie-ciein doang dan seterusnya kayak gitu, ada perbincangan. Setelah itu dibahas gitu, bahwa konflik sosial itu bisa berasal dari mana, terus kamu pihak. Padahal dia yang membuat konflik itu, si gurunya itu yang kan? Gitu. Jadi yang pembuat masalah, provokator gitu misalkan. Iya, karena harusnya ngajar itu kan ada tahap itu ya, ada tahap terakhirnya, ada tahap refleksi. Saya kira teater juga kan sama, ada tahap refleksi kan, ada tahap, kalau mengajar terutama itu ya. Jadi kalau ada sesuatu berjalan ya, kalau tidak direfleksikan nanti evaluasi diri. Evaluasi maknanya bisa kemana-mana kan gitu, kira-kira. Menarik di situ ya. Jadi memang penting sekali lagi ya, itu penting banget berarti. Jadi kalau bisa itu masuk kurikulum lah ya. Ya. Mulai dipikirkan gitu. Pelatihan guru ya. Jadi menteri kayak Pak Nadiem yang punya gagasan tentang merdeka belajar itu, cobalah teater dimainkan tuh. Amin. Atau acting di kalangan pengajar ya. Kalangan pengajar. Oh iya, saya ngebayangin kalau misalnya mata pelajarannya kayak sejarah, mungkin bukan mudah ya, tetapi itu sangat menantang barangkali ilmu acting di situ ya, kalau sejarah gitu misalnya. Iya. Karena tadi itu bisa lewat dongeng. Bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di situ, kan begitu ya. Pensil jadi tentara misalkan, atau gelas kayak PM Toh tadi, Agus PM Toh. Ini bisa menjadi Agus PM Toh itu seniman teater asal Aceh ya. Asal Aceh ya. Kira-kira ini bisa menjadi apa Kang ya? Kalau menurut Agus PM Toh ini bisa jadi apa aja nih? Ini Sena Utoyo juga nih, Mas Sena Utoyo almarhum, namanya Mas Didi Petet. Misalkan jadi apa ya? Ini mikir dulu nih. Ayam. Minum dulu ya. Ini kalau ini jadi topi gitu kan. Oke. Penjahat jadi topi, gurunya saat itu tentara itu menggunakan helm, ketembak gitu kan, langsung dia melihat, untung cuma helm. Nah waktu itu tentara Indonesia, misalkan kayak gitu, tiba-tiba dia naik perahu, dia kemudian jadi perahu. Itu saya nonton PM Toh betul-betul kembali ke bagus nih. Padahal cuma gelas gitu. Kalau PM Toh kan punya gayung, punya tas plastik dan seterusnya ya. Sekarang kalau matematika gimana? Tapi kayaknya kita udah selesai nih Kang. Durasinya nggak panjang durasinya. Matematika. Tapi bisa juga Ngajar matematika pakai nari misalkan. Teater kan ada kebutuhan, teater kan aktor penting untuk mempelajari nyanyi, nari, dan ya apalagi ya, yang ngafalin naskah juga gitu. Yang gini-gini, N1, N2. Ya betul. Itu senam ibu-ibu ya. TK kan begitu. Oh, ya. 1, 2. Kita tadi tepuk berapa teman-teman, adik-adik? 2 kali ya. Terus kita misalkan gitu-gitu kan bisa juga. Itu matematika juga. Ya, ini perbincangan kita ini juga terkait dengan kita merefleksikan perjalanan kita sebagai sebuah komunitas ruang saung, dan
teman-teman teater di Rujak. Wah, Anda harus tahu Rujak tuh apa tuh. Cari tuh Rujak tuh. Rupa jasa kita. Oh, ada rujak ntar ya gua rujak. iya, ada nanas, ada apa gitu kan, diulek gitu kayak gitu. Perjalanan kita ketemu dengan guru-guru dan para siswa untuk sharing itu ya, kita sudah melakukan perjalanan itu, dan saya kira mudah-mudahan ke depan ada banyak lagi kesempatan dan ruang gitu kita untuk sharing-sharing ke tempat-tempat lain ya. Amin, Kemarin kita di Banten tuh, seru juga tuh teman-teman. Siapa? Cililipat. Cilimping. Cilimping. Di Malimping. Malimping. Oh. Di pondok pesantren apa namanya, Kang? Jamiatul Mubtadi. Cibayawak. Cibayawak tuh nama kampung. Malimping, JMC. Banten ya. Iya, seru juga tuh. Nanti juga. ceritanya ada di episode lain. Iya. Mantap. Oke, terima kasih pemirsa. Tadi saya yang nutup, sekarang Kang Nanang nutup. Silakan. Ya, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, namaste, shalom. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Semoga semua hidup berbahagia.